Inovasi itu penting banget, Oke. tapi nggak selalu inovasi itu menu baru menurut saya. Nggak harus selalu menu yang berbeda banget dengan menu kita, jadi hal-hal kecil juga bisa jadi inovasi sih. Menu kita sebenarnya sekarang tuh baru satu aja, ayam toh. Kita pengen kembangin ke arah yang non ayam. Dia tidak pernah stop yang namanya mendengarkan keluhan, kritik, masukan, bahkan pujian dari customer. Sambal mata kalian ini tuh isinya rumput semua. UMKM maju, bangkit bersama, bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. Tentunya masih semangat dong teman-teman partner GoFood. Woo! Semakin hot obrolannya, semakin banyak tips yang sudah dibocorkan oleh Mas Anto. Makin penasaran dong. Lanjut lagi yuk ngobrol bareng-bareng sama Mas Anto dari Yellow Chicken. Penting banget hubungan baik dengan customer itu penting banget sih. Reaksinya kita Ya, juga ya reaksi sebagai kita pemilik juga bisnis sebagai- itu seperti apa. Betul. Nah, tapi yang terunik boleh nggak nih di-share apa pengalaman terunik dari ya itu komenan-komenan yang diterima yang kadang-kadang Komenan. tidak masuk di akal ini tapi dikomplain aja. Jadi Sambal sambal bawangnya kebanyakan bawang ya menurut lo kan sambal bawang ya misalkan yang seperti itu. ada sambal matah dulu yang ditembak. Karena gini, saya boleh cerita dikit. Matah kita itu memang tidak plek ketiplek sama Bali. Iya. Agak kita modif karena kita kan munculnya di Bogor Puncak, Sunda-Sundaan kayak Sunda gitu ya. Jadi emang agak kita modif, tapi matah itu membuktikan diri sebagai sambal yang paling favorit. Kalau kita buka cabang di Jakarta pun, sambal matah itu penjualannya paling tinggi. Nah, sambal matah kita itu pernah dikritik mungkin karena memang tidak Otentik. identik ya, tidak identik banget dengan Bali. Kita pernah dikritik sambal matah kalian ini tuh isinya rumput semua gitu. Saya pernah dibilang seperti itu, tapi it's okay, itu jadi masukan kita. Karena ya udah, karena ya itu kita terima sebagai masukan, tapi ya kita nggak rubah juga sambal matah kita karena di sisi lain sambal matah tetap menjadi yang paling favorit gitu. Memang ya kita edukasi akhirnya kan. Kita ceritain tentang sambal mata kita bahwa sambal mata kita itu tidak 100% mirip yang Bali gitu. Iya. Ya secara Itu berarti komponen. bagian dari inovasi juga dong Betul, pastinya. betul. Dalam waktu dekat apakah dari 5 sambal 5 saus akan berkembang lagi atau yang sudah ada mau diinovasi? 5 sambal 5 saus mungkin tidak kita tambah kalau perkembangan, tapi mungkin lebih ke yang tadi saya bilang kayak karena menu kita sebenarnya sekarang tuh baru satu aja, ayam toh. Kita pengen kembangin ke arah yang non ayam, mungkin bisa kayak beef atau sei tapi dengan sambal mata kita, sei dengan sambal kencur. Itu kan kayak menarik banget itu gitu. Doain mantep semoga itu. tahun Oke, ini atau oke. tahun depan deh. Berarti sudah masuk ke dalam bagian rencana juga ya Sudah, untuk perkembangan inovasi. Nah, seberapa penting sih menciptakan inovasi-inovasi menu? Padahal kalau aku lihat kan dari 2018 dirimu ya udah fokus di ayam itu aja. Betul. Apakah menurutmu inovasi itu gak penting atau menurutmu inovasi kecil seperti sambal yang pelan-pelan kamu tambah itu adalah bagian dari inovasimu? Inovasi itu penting banget, Oke. tapi nggak selalu inovasi itu menu baru menurut saya. Oke. Karena banyak juga justru karena terlalu sering munculin menu baru itu malah jadi akhirnya konsisten ya. menu baru itu tidak maksimal, jadi tempat orang komen negatif akhirnya. Jadi aslinya yang kita tuh sebenarnya jualan ayam, kemudian kita jualan apalah macam-macam, terus itu nggak enak, itu malah jadi Yellow Chicken tuh nggak enak. Jadinya seperti itu. Makanya Betul. saya bilang inovasi itu penting, tapi nggak harus selalu menu baru ya. Contoh sebenarnya kita beberapa inovasi yang kita lakuin itu kayak nasinya kita ganti. Kita bisa mungkin nasinya kita ganti dengan kentang, bisa kita ganti dengan mie pedas. Itu yang kita lakukan. Jadi opsi karbonya berarti betul. diganti ya. Atau kita keluarin menu-menu sampingannya seperti kopi. Karena tadi ini berkaitan juga dengan iklan pencarian dari GoFood itu. Kan iklan pencarian itu by kata ya. Jadi customer itu ngetik kata apa sih? Nah, contoh kopi itu kan paling populer, termasuk yang populer lah. Saya nggak tahu datanya populer banget atau enggak, tapi termasuk yang paling populer. Nah, akhirnya Yellow ya keluarin menu Salah kopi. satu menu kopi ya. Betul. Salah satunya untuk agar customer yang nyari kopi itu juga Nyangkut melihat lah betul gitu. di Yellow. Seperti itu sih. Jadi saya kira inovasi penting, tapi nggak harus selalu menu baru, nggak harus selalu menu yang berbeda banget dengan menu kita. Jadi hal-hal kecil juga bisa jadi inovasi sih.
Dan yang paling Kayak gitu. menyenangkan di Indonesia itu ada banyak tematik tiap bulannya Yes, yang terjadi. Jadi mungkin kita bisa menciptakan menu seasonal atau Yes. musiman tergantung dari tema apa yang terjadi Iya. di bulan itu. Dan customer Yellow tuh kreatif sih. Dia pesannya ayam dengan sambal. Kemudian nanti dia beli lagi tambahan ekstra saus. Itu di mix sama dia. Nah, itu tadi. itu berjalan sendiri, customer tuh jadi kreatif sendiri dengan karena opsi kita yang banyak tadi ya, varian rasanya kita kan Oh banyak. iya, dan Betul. fitur-fitur yang kayak adds on atau penambahan itu juga berpengaruh karena ada orang yang mungkin pengen nasi putihnya lebih banyak. Iya, Jadi ada iya. menu bisa tambah nasi putihnya Betul. yang ala carte atau mau sambal yang padahal udah segunung itu mau Iya. lebih banyak lagi. Di ya mix kan? sama saus loh sambelnya Di mix itu. sama saus juga. Tadi aku juga gitu. Kan, Aku bener. juga gitu dan itu enak banget Iya. karena dapat manisnya dari si barbecue, Iya. pedasnya dari Iya, sambal iya. bawang. Nah, Itu ya akhirnya customer berimajinasi sendiri dengan menu Yellow. dan Seperti ternyata itu sih. memang enak Dan dipadu-padankan enak, seperti itu. iya. Menyambung dari pembahasan aku mengenai tematik yang bisa kita sesuaikan, mungkin ada menu yang tiba-tiba hanya di bulan itu saja, hanya untuk sedikit menambah inovasi dan juga kreativitas aja ya di restoran, namun tidak merepotkan ke depannya karena yang namanya itu seasonal hanya di bulan itu aja Betul, gitu loh maksud betul. saya. Itu bisa Bisa, diimplementasikan juga sama teman-teman sekalian. Kayak kemarin nih kita Agustus ya ada menu merah putih Iya, gitu kan. kalau di kita ada Indonesia banget lah. Jadi kayak kita kombinasikan lu makan nasi ayam sambal ya kan itu udah Indonesia banget, kita bundling dengan kopi hitam. Nah, mantep itu udah bener-bener Iya, baru kayak gitu sih. sore-sore baru pulang kantor Iya. itu menu makan yang sangat klop dan sangat cocok banget di lidahnya orang Betul. Indonesia. Jadi teman-teman boleh dipikirkan lah ya. Oktober menunya Sumpah Pemuda Iya, gitu. iya. Boleh terserah. Seasonal. Disitulah di mana kita ditantang untuk menjadi lebih kreatif lagi menjalankan bisnis kita ini sendiri. Nah, aku mau sedikit merangkum dari obrolan kita yang super panjang hari ini ya, dimana teman-teman harus mengambil pointer-pointer utama dari hasil obrolan aku barengan sama Mas Ermawanto atau Mas Anto. Ketika beliau membangun Yellow Chicken di awal-awal, dia tidak pernah stop yang namanya mendengarkan keluhan, kritik, masukan, bahkan pujian dari customer. Contoh konkret terkecil yang dia lakukan adalah yang ternyata berpengaruh sampai sekarang itu terciptanya sambal kere itu berdasarkan masukan Dari sederhana yang mungkin saya rasa pelanggannya pun waktu itu gak nyangka ya Nggak sampai nyangka. dibikinin sambal beneran. Dia hanya ngucap aja, duh gimana ya pengen makan sambalnya tapi nggak Iya. pengen pakai bawang. Malah jadilah itu sambal kere dan sambal kere menjadi salah satu menu favorit yang Betul. masih eksis sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Sejak awal buka loh, sejak Iya. 2018. Nah itu paling penting, dengarkan keluhan, masukan, pujian semuanya didengarkan karena itu penting sekali untuk perkembangan bisnis kalian. Dan R&D produk juga ya, jangan pernah berhenti untuk trial and error, apalagi kalau mau menciptakan inovasi-inovasi menu baru. Kalau memang dirasa sudah ada satu menu baru yang diciptakan, namun ternyata tidak sustain nih Ya. menunya ini, ya sudah bulan depan sudah kita Betul. hapuskan saja Kita menu ganti tersebut. aja. Karena yang paling penting kita sudah punya pegangan pedoman menu utama. Betul. Berpegang teguh nih kepada si Iya. ayam geprek ini ya. Nah itulah yang teman-teman harus pilih menu utama apa yang memang bertahan sekali dan jadi identitas dari produk dagangnya. Restoran kalian juga wajib sekali mengikuti promo dan iklan karena ini sudah satu kesatuan, sudah dijodohkan sejak lahir sama kedua orang tua mereka ya, yang mana mereka harus dikawinkan dan selalu bersama-sama. Ini juga menjadi satu panduan penting untuk memastikan teman-teman pelanggan jadi mengulang lagi order terus Yes. di restoran kita. Bahkan Rp2.000 sekalipun itu sangat berarti mendapatkan potongan-potongan ataupun promo dan juga diskon lainnya karena semata-mata mereka melihat iklan kita yang lewat. Betul. Jangan diremehkan. Iklan yang semakin sering muncul, percayalah ilmu sugesti. Yes. Kalian tahu di mana-mana yang baik, yang ganteng, yang wangi akan selalu kalah sama yang selalu ada. Iya, Yang eksis. jangan tepuk Betul. tangan dulu dong. Gimana? Harus selalu ada caranya gimana? Ya muncul terus di iklannya. Yes. Gimana aku nggak jadi tersugesti loh mau order terus melakukan transaksi terus. Dan yang paling penting juga teman-teman bisa menyesuaikan targetnya nanti seperti apa, tujuannya, gambarannya seperti apa. Ketika sudah memilih satu strategi promo atau iklan apa yang mau digunakan supaya hasilnya juga maksimal. Mau evaluasi gampang ya Mas? Coba Betul. dikasih tahu evaluasi gimana caranya nih dari hasil iklan. Evaluasi dari hasil iklan sederhana tadi yang saya lakuin ya. Silakan. Kalau mau lebih detail sebenarnya datanya juga tersedia Nah tuh. di
dashboard di Gobis juga tersedia. Betul. Kalau mau yang sederhana seperti yang saya lakukan yang tadi, pakai apa? Kalau tidak turun sampai 20% ya, itu berarti strategi kita masih bagus untuk dijalankan. Biar gak pusing-pusing dong, intinya Iya. pakai patokan aja. Selama tidak turun dari 20%, Omset Anda masih berada masih di aman. kondisi aman. Gak perlu ketar-ketir, gak perlu Jadi deg-degan. nggak harus dirubah setiap bulan, Betul. nggak harus ini strategi baru lagi nggak sih. Dan kalau masih bingung juga gabunglah dengan komunitas. Kompak itu salah satu poin penting untuk kita berbisnis sih. Apa tadi? Tidak berhenti belajar, salah satunya di Betul. komunitas. Yang gitu. paling tidak terlupakan selama bergabung di Kompak itu apa nih? Kejadian apa atau pengalaman jadi pembicara atau seperti apa? Ya ini Yellow saat ini, kemudian kemudian saya juga nggak pernah mikirin bakal menjadi salah satu yang ngisi acara Kompak dan lain sebagainya seperti ini, karena dulu benar-benar saya itu di dapur sambil ngulek sambil ngiris rawit, itu saya ikut dengerin Kompak, saya tanya, saya aktif gitu. Jadi Yellow sekarang 8 cabang, kemudian komunitas besar ya, besar banget Kompak itu. Saya bisa tiap hari mungkin saya bisa gonta-ganti nyamperin siapa gitu untuk ngobrol ya kan. Itu apa yang nggak bisa saya lupakan atau nggak bisa saya ini dari Kompak ya itu sih. Yellow Chicken dilakukan. bisa sampai sekarang itu benar-benar, apalagi waktu pandemi. Oh iya. Wah, waktu betul. pandemi itu saya pribadi udah hampir nyerah sebenarnya. Wah, nggak nyangka loh aku Bener. seorang Mas Anto yang sangat Hampir nyerah Ini karena emang 3 bulan pertama pandemi tapi ya kayak itu benar-benar penjualan sepi banget. oke. Sepi Karena banget. dunia lagi Iya, putar tiba-tiba balik, orang-orang kaya, tiba-tiba nggak jelas berhenti itu. semua gitu loh. Betul. Beli jajan berhenti, ngantor berhenti gitu kan. Tapi itu di awal-awal doang. Justru ketika itu muncullah Kompak dengan berbagai macam inovasi waktu pandemi ya. Oh, kita kalau pandemi kita harus pakai ini, standar ininya harus lebih bagus lagi, kebersihan segala macam, packagingnya dibenerin. Nah, itu saya ikutin. Itu malah justru pandemi itu menjadi titik balik Yellow, akhirnya bisa buka cabang lagi, omsetnya luar biasa naik itu di pandemi. Keren. Itu Bener. memang benar 3 bulan pertama ya itu ya Iya. kita kan pengumuman Februari Maret lah ya. Iya. Itu saya ngangong sampai Iya. bulan Juni kayak masih ngumpulin nyawa. Iya, Ini kita apa yang banget. terjadi di Iya, dunia ini gitu kan bener. ya. Tapi hebatnya seorang Mas Anto nyawanya udah kekumpul. Iya. Saya masih ngawang-ngawang karena waktu itu seluruh dunia lagi bengong banget. Betul. Tapi memang nggak bisa kalau sudah berada dalam satu situasi, kita sebut saja itu waktu itu kondisinya kritis lah ya. Iya. Memang harus ada langkah utama Iya. yang dipersiapkan sebagai satu pelaku bisnis Betul. untuk mengantisipasi. Dan ada tempat curhat. Saya ketemu teman-teman di Kompak itu ya kita nggak berhenti, walaupun Kompak itu acaranya nggak setiap hari ya, Iya, tapi iya. komunikasi kita dengan teman-teman sesama Kompak itu hampir setiap hari. Masih terjalin terus. Masih, dan sampai sekarang juga masih. Di pandemi itu titik baliknya dari situ. Kita sama-sama saling nguatin. Ayo kita bisa nih, bisa. Kolaborasi macam-macam kita tuh kolaborasinya. Itu Seru. iya. Dan justru titik balik Yellow ya di situ. Kita masak penjualan tuh tiba-tiba setelah 3 bulan itu ya meningkat drastis. Wow. Jadi rice cooker itu rusak semua karena habis Karena masak nasi. meningkatnya luar biasa malah. Masak Oke. nasi mateng, masak nasi lagi, mateng lagi. Itu sampai rusak itu di masa pandemi sih. Wah, luar biasa ketika Itu salah satu yang nggak bisa saya lupakan. beberapa ya, dari bukan Kompak. kita bermaksud mengungkit Iya. yang tidak enak ya, namun ada beberapa bisnis yang kolaps di Betul. pandemi justru malah bisa menjadi titik balik, iya. titik bangkit kembali. Betul, titik dari Yellow Chicken hingga bisa sampai sesukses ini, guys. Gokil banget. Dicobain semua tips-tips yang tadi sudah kita sampaikan. Dari Mas Anto sendiri juga ngajak langsung nih. Ini beliau salah satu aktivis. Aktivisnya Kompak nih. Iya. Beliau ngajak langsung. Ayo silakan diajak teman-teman buat gabung, terutama yang area Jakarta, karena Ya, Mas Anto fokusnya aktifnya di di Jakarta, Jakarta ya. Silakan Mas Anto. Ya, teman-teman, baik yang baru mulai banget bisnis atau malah baru mungkin bercita-cita membuka bisnis ya, nggak ada salahnya untuk join sama kita di Kompak. Kita belajar bareng-bareng. Di sini saya nggak ngajarin teman-teman, jadi kita belajar bareng-bareng, kita bertukar pikiran gitu, Betul. saling curhat. Itu sih sebenarnya. Karena emang tadi saya bilang bisnisnya itu dinamis banget, cepet banget perubahannya, ya kan? Trennya itu berubah-ubah sangat cepat sekarang. Jadi kalau kita nggak punya wadah untuk tukar informasi juga, kita akan ketinggalan sih.
Jadi teman-teman jangan ragu kalau merasa takut. Aku pemalu, aku introvert, aku nggak Saya yakin pemalu beneran. saya. Kelihatan banget pemalu banget. Aku pendiam Mas. Oh iya ya. Jadi teman-teman jangan ragu ya untuk gabung aja di komunitas Partner GoFood Ya. karena kita memang menyediakan atau memfasilitasi komunitas ini untuk teman-teman saling bahu membahu. Tenang, di sini nggak ada yang sikut-sikutan ya, semuanya saling bahu membahu untuk sama-sama saling bertukar ilmu, bertukar pikiran, Ya. nanya-nanya, curhat, bahkan Curhat. dikasih tips-tips juga gimana cara menjalankan bisnis ini menjadi satu bentuk kesuksesan. Betul. Mudah-mudahan kalian bisa sampai di titik 500 per hari penjualan 60.000 per bulan, betul? Betul. Amin, tepuk Alhamdulillah. tangan lagi dong. Gokil. Nah, kalau kalian tengah menyaksikan video ini dan merasa ini bakal bermanfaat deh, kayaknya papanya tetangga, omnya, keponakannya, teman sekelas aku, ini bisa mendapatkan ilmu dari video ini, buruan dibagikan ya. Di like, di komen juga karena meneruskan lagi pahala lah jatuhnya ya. Yes. Supaya mereka yang membutuhkan informasi ini bisa tergabung bareng-bareng sama Mas Anto dan juga teman-teman lainnya di Kompak. Sekali lagi kalau mau gabung di Kompak, ini dia linknya gjk.id/gabung kompak. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Anto sudah Thank you, hadir Kak di sore Aya. hari ini. Terima kasih. Para partner GoFood. Laris manis. Ini saatnya aku pamit dulu, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya Siap. di waktu yang mendatang. Saya Soraya Hilmi, terima kasih banyak sudah menyaksikan Ngobrol Pintar GoFood bersama dengan teman-teman dari Kompak Komunitas Partner GoFood. Laris manis.